Saatnya di program Diskusi Akhir Pekan. Titik Temu. Dipersembahkan oleh Rumah Kebudayaan Nusantara. Didukung oleh Stat 102,6 FM. Selalu ada inspirasi. Selamat sore rekan-rekan RKN dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bertemu dengan acara Diskusi Titik Temu. Ini adalah merupakan program akhir pekan dari RKN Radio, RKN Video dan Radio yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Isu-isu aktual, isu-isu hangat, isu-isu yang menjadi pembicaraan banyak orang. Dan pada kali ini, ya kalau ini nih isu, mungkin bukan isu of the year nih, mungkin isu multi years nih, kayak anggaran aja. Isu multi years. Kita pada kali ini kita akan membahas tema kotak-katik Capres 2024. Ini kita lihat kalau seriusnya ini mungkin tahun ini sudah bangun koalisinya. Tapi kapan mulai bahasnya? Mulai bahasnya itu sejak Pak Jokowi naik periode kedua langsung udah bahas tuh 2024 mau nanti capresnya siapa. Itu menarik, selalu menarik ketika sudah masuk periode kedua karena sudah hampir pasti ganti presiden. Tapi mungkin ada yang bilang kok hampir ganti pasti presiden. Nah, soalnya ini takutnya nanti salah satu narasumber saya akan bilang mungkin nggak ganti presiden gitu. Nah kita lihat sekarang ada KIB, sudah ada Koalisi Indonesia Bersatu, ada Ketum Golkar di sana, terus juga ada beberapa partai yang lain, ada juga Koalisi Gerindra dengan PKB, dan belakangan PKB-nya juga merapat juga ke PDIP. Nah ini kotak-katiknya luar biasa, juga PDIP juga ada yang bilang mau sendiri atau lain-lain. Nah ini nanti tentunya kita akan bahas, ada narasumber-narasumber yang kompeten untuk bicara itu. Ada juga beberapa partai yang belum disebut tadi, ada PKS, Nasdem, Demokrat. Nah itu kelihatannya belakangan ini bakal jadi satu paket. Tapi kita tidak tahu juga. Itu nanti sampai nanti ada deklarasi baru di situ jelas. Dan sekarang ada 3 narasumber. Kita langsung live nih dari Antasari, dari Bilang Antasari, Ayo Coffee. Ada 3 narasumber. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Mas Yohan Wahyu. Beliau ini adalah peneliti dari Litbang Kompas. Siap, selamat sore. Selamat sore. Ini yang kita undang nih yang biasanya bikin rame-rame juga nih Mas. Bukan Mas Yohannya bikin rame. Hasil dari Litbang Kompas ini biasanya jadi patokan juga ya? Ya biasanya. Oke. Selanjutnya kita ini saya tadi kenapa saya nggak bilang langsung dua periode ganti presiden langsung nih. Takutnya langsung di komen nanti kita jadi hostnya langsung. Ada Bang Dr. M. Kodari. Selamat sore Bang. Selamat sore, apa kabar Bapak Pange? Kabar baik Bang. Beliau ini adalah peneliti dari Indobarometer dan mungkin kalau banyak yang baca berita, kalau bicara ini peneliti dan mungkin pendiri Jokowi 3 periode. Dan sekarang menjadi aktivis. Jokowi 3 periode. Kangen beliau masa-masa aktivis Bang ya. Betul. Oke, terima kasih Bang Kodari. Dan yang ketiga ada ini tadi ini menarik nih kalau kondisi di studio kita nih tadinya pembicara ketiga ini duduknya di pojok. Duduk pojok oleh Bang Kodari diminta nih pemersatu bangsa duduknya di tengah katanya. Kita sapa nih doktornya harus saya sebut nih. Dr. Romo Beni Susetyo. Selamat sore Romo. Selamat sore. Aduh masih kebiasaan Romo aja. Selamat sore Pak Dokter ya. Enggak lah. Nih beliau juga pakar komunikasi politik selama ini dikenal rohaniwannya tetap ya. Tapi juga keilmuannya juga tetap. Nah ini saya pertama kalau mau langsung ke Bang Kodari langsung 3 periode nanti kita agak-agak ini bingung nanti nih. Kita tanya yang pegang data dulu nih. Padahal Bang Kodari juga pegang data. Kita lihat sekarang ini sesuai judul nih Bang Yohan. Kita kotak-katik Capres nih pendengar kita di berbagai daerah nih dari Aceh, Mandailing Nata, Tegal sampai Sulawesi, Papua nih penasaran. Survei Kompas terakhir kapan? Juni. Nah, saat ini kita harusnya sih sebentar lagi ya. Harusnya sebentar lagi. Kira-kira kalau dibocorin sekarang dimarahin nggak sama Kompasnya? Bukan mau dibocorin, yang dibocorin juga belum ada. Oh belum ada. Tapi kalau mengaca dari yang terakhir survei Kompas miliki, atau mungkin ada survei lainnya mungkin agak nyambung dikit, masalah kepuasan pemerintah dan lain-lain. Kira-kira terkait nanti untuk penentuan capres ini isu apa yang akan menjadi isu penentunya selain tentunya partai koalisinya, kira-kira gimana Mas Yohan? Iya, yang mungkin pertanyaannya Pangi berat banget ya, langsung ini gitu ya. Jadi isu apa yang menjadi penentu sebenarnya kalau kita mengaca pada 2014 atau sebelumnya ya, bagaimana kemudian nama-nama presiden muncul itu kita lihat
kepastian koalisi itu kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin itu bisa dikatakan sebulan atau 2 bulan sebelum pendaftaran. Jadi itu sangat mepet gitu ya. Publik kita sebagai pemilih itu seakan-akan memang dikasih time frame yang tidak begitu luas ya, leluasa untuk kemudian melakukan political tracking gitu, rekam jejak gitu ya. Kalau kita mengacu jajak pendapat Kompas yang pekan kemarin, sebenarnya publik itu berharap koalisi itu pasti ada itu sudah di tahun ini gitu loh. Di 2022 ini kalau bisa itu sudah ada kepastian nih terkait koalisi. Itu harapan publik ya. Tapi kalau kita lihat mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, memang sebulan 2 bulan itu baru kemudian kepastian koalisi itu muncul. Terutama yang dimaksud kepastian koalisi itu adalah kepastian juga capres dan cawapres yang diusung, Bang. Jadi isu sebenarnya kalau kita mengacu apa sih isu yang kemudian bisa menyatukan partai-partai itu, saya pikir jaga kepentingan bagaimana kemudian memastikan kepentingan partai masing-masing partai ya bisa terakomodir di situ. Dan ini kita biar refresh, pendaftaran itu tanggal berapa? Pendaftaran kalau nggak salah tahun depan ya 2023 Desember atau November ya. Jadi ada waktu 1 tahun lebih ini kita kalau misalnya kepastian koalisi itu ada di akhir tahun ini paling tidak ya. Pemilih itu sudah punya waktu 1 tahun lebih untuk kemudian mengikuti rekam jejak atau mereka bisa melakukan political tracking ya, kekuatan civil society, kemudian melakukan itu. Jadi ada ruang yang sebenarnya cukup luas, cukup lebar bagi publik untuk kemudian menilai, menimbang mana sebenarnya pasangan capres dan cawapres yang akan mereka pilih. Gitu. Jadi kalau ini sudah mulai beredar kan, Oktober ada yang mau deklarasi, November ada yang mau deklarasi, nanti itu bakal deklarasi apa? Itu baru deklarasi mau maju berarti ya? Kalau sebenarnya deklarasi koalisi sudah ada ya, misalnya KIB, kemudian Demokrat dan Gerindra itu dimanifestasikan dengan MOU ya, penandatanganan MOU. Tapi kalau kita lihat kemudian setelah itu KIB juga belum jelas arah koalisinya seperti apa, mekanisme penentuan capres dan cawapresnya seperti apa, itu yang kemudian mungkin kalau dari jajak pendapat Kompas yang terakhir itu publik pesimis itu menjadi gambaran akhir koalisi gitu ya. Jadi gambaran akhir koalisi itu ya bukan KIB, bukan Gerindra PKB yang notabene sudah mereka declare gitu ya. Nah ini yang kemudian di satu sisi publik itu berharap koalisi itu pasti paling tidak akhir tahun ini. Di sisi yang lain mereka sebenarnya pesimis dengan apa yang sudah ada ya. Dengan KIB terutama dan PKB dan Gerindra. Karena apa? Belum jelas capres-cawapresnya. Jadi ujung dari kepastian koalisi itu adalah kepastian capres dan cawapres yang diusung. Saya mau garis bawahi, tadi kata yang dipakai Mas Yohan menarik. Itu udah deklarasi ini itu baru MOU statusnya ya? Kalau nggak salah kan tanda tangan tuh. Jadi memang tanda tangan. Tanda tangan, MOU. Tapi bukan tanda tangan ikatan berarti ya? MOU ada kesepahaman bersama bahwa kita akan bersama itulah. Paling tidak itu. Yang terakhir kan yang dilakukan Gerindra dan PKB ya. Jadi kalau dikatakan itu masih jauh dari pasti ya. Itu suara publik mengatakan itu bukan sesuatu yang final kayaknya. Bahkan suara publik mengatakan itu bukan sesuatu yang final. Ada angkanya di situ? Ada. Berapa persen publik yang mengatakan itu? Sekitar 62% ya. Itu tidak yakin itu menjadi sekitar 60. Itu 62%. Tidak yakin menjadi koalisi final, koalisi yang final gitu ya. Itu survei yang bulan Juni? Bukan, ini jajak pendapat Kompas. Jajak pendapat yang? Jajak telepon, tanggal Agustus. Oke, sempat ramai gak kemarin tuh? Belum begitu ramai ya? Belum begitu ramai. Kita bikin ramai lagi nanti. Ini yang bikin ramai ini. Bikin ramai lagi. Nah, ini saya coba ke Bang Kodari dulu. Coba ke Bang Kodari. Ini menarik Bang Kodari. Ini jadi amunisi buat Bang Kodari nih. 62% ini kan ngelihat nih udah MOU, udah koalisi segala macam, ada yang baru mau deklarasi segala macam. Ternyata publik pun juga udah lebih cerdas berarti sekarang nih ngelihatnya. Oh, belum tentu jadi itu pasangannya. Gimana Bang? Ya saya kira kalau soal koalisi, pertama publik kita kan sudah sangat terbiasa ya dengan pemilu presiden, dengan pilkada begitu. Dan memang kenyataannya seperti yang disampaikan oleh Mas Yohan, semuanya bersifat apa istilahnya ya, bersifat last minute begitu. Bahkan beberapa itu injury time. Contohnya misalnya tahun 2009 ya,
Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu baru mendaftar ya kira-kira jam 11 malam ketika penutupannya jam 12 malam begitu. Ya walaupun memang ada variasi antar kandidat. Ada kandidat yang memang sudah jauh-jauh hari mendeklarasikan pasangannya begitu. Tahun 2004 saya ingat itu yang paling awal mendeklarasikan pasangan itu Pak SBY dengan Pak JK. Ya. Kenapa awal? Karena Pak SBY memang sudah serius banget maju, persyaratannya juga sudah terpenuhi. Parliamentary thresholdnya waktu itu 5% dan Demokrat tembus 7,5%. Kemudian Pak JK juga udah mau banget dengan Pak SBY ya, karena selain partainya pasti juga waktu itu Pak JK lihat hasil survei. Pak JK itu termasuk orang yang waktu itu percaya survei gitu. Jadi ketika ditanya oleh media, Tempo kalau nggak salah ditanya kenapa mau pasangan dengan SBY, dia bilang ya Pak SBY surveinya kuat gitu loh. Nah kali ini saya kira mungkin akan agak berbeda dalam pengertian kalau ini linear ya, sekali lagi ya. Linear tuh maksudnya akan menuju Pilpres tanpa Pak Jokowi gitu ya. Nah kalau ada Pak Jokowi ya jauh-jauh hari juga saya kira kalau Pak Jokowi bisa maju nggak ada yang maju lagi. Ya, survei-survei sepi nanti Pak. Iya nggak ada yang berani lawan Shogun soalnya. Semuanya daimyo semua kelasnya gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada Shogun daimyo maju semua begitu. Dan saya kira kerumitannya tahun depan ini akan jauh lebih kompleks ya karena pertama sampai hari ini tidak satupun punya elektabilitas yang sangat dominan dibandingkan dengan yang lain begitu. Yang kedua, karena itu maka wakil itu akan sangat menentukan. Nah utak-atik pasangan atau wakil ini juga bisa membuat cepat atau lambat adanya koalisi. Kemudian yang ketiga, memang pada hari ini sebetulnya ada satu situasi yang khas ya tahun 2024 ini di mana ada partai yang bisa maju sendiri gitu loh tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain gitu. Saya menduga keras bahwa partai-partai politik yang lain juga sebetulnya sangat menghitung langkah dari PDI Perjuangan. Mungkin mereka sudah punya calon, tapi mereka mau majuin siapa, itu menurut saya juga akan menghitung PDI Perjuangan maju atau tidak. KIB misalnya yang digadang-gadang mau mencalonkan Ganjar Pranowo atau akan jadi kendaraan politik Ganjar Pranowo, menurut saya akan sangat hati-hati mau mencalonkan Ganjar kalau dia tidak melihat PDI Perjuangan. Dan saya menduga keras justru akan menunggu PDI Perjuangan. Karena akan sangat berbahaya dan akan sangat lain ceritanya kalau KIB maju dengan Ganjar yang surveinya itu dominan nomor 1 ya Mas ya. Dominan nomor 1. Tapi ternyata PDI Perjuangan juga karena marah misalnya dengan Ganjar yang maju oleh KIB, lalu memutuskan memajukan Puan. Saya kira itu implikasinya akan sangat luar biasa. Kenapa? Karena yang menang bisa yang lain. Kalau Ganjar dan Puan sama-sama maju, mereka ini akan saling tikam begitu. Basis suara mereka sama-sama di Jawa Tengah dan anggap saja Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung suara itu akan terbelah dua. 50% milih Ganjar karena kepribadiannya. Figurnya 50% lagi memilih memilih Puan karena faktor partainya. Itu begitu. Berarti kalau dan akhirnya dua-duanya kalah gitu loh. Dan kalau melihat tadi Abang juga memberikan gambaran sebelumnya itu Mega sama Prabowo itu daftarnya benar-benar last minute. Betul. Ini PDIP punya kebiasaan last minute juga. Emang Bapak selalu begitu atau bagaimana, Bang? Itu kebiasaan PDI Perjuangan terutama dalam pilkada ya. Walaupun setahu saya pilkada 2020 itu sudah ada perubahan. Sudah ada ritme baru di mana PDI Perjuangan justru termasuk yang paling awal dalam mengajukan calon. Bahkan bersaing dengan Nasdem. Biasanya partai yang paling cepat ngambil kesimpulan atau pencalonan itu adalah Nasdem. Tapi tahun 2020 seingat saya itu Nasdem keduluan oleh PDI Perjuangan. Nah, tetapi apakah kemudian akan sama ya cepat mengambil keputusan dalam konteks Pilpres? Menurut saya mungkin ceritanya agak lain ya. Ceritanya agak lain. Ya. Tapi dan dugaan saya sementara ini dengan melihat realita bahwa survei Ganjar paling tinggi. Tetapi tokoh utama di PDI Perjuangan dan anak Bu Mega, Puan pengen maju. Lalu Puan dikasih kesempatan, ngomong-ngomong saya kok lama-lama lihat Mas Yohan kayak lihat Mas Prananda Prabowo.
Apa memang mirip? Apa Iya kan nanti juga ya. tema Iya kita juga. ya? Ini jangan-jangan. Nanti kita cek aja habis break. Jangan-jangan ini benar-benar Mas Nanan ini. Oke, kita break dulu. Ngintai ini. Kita lanjut diskusi kita Iya, tadi iya. tentang kita Iya, diskusi jadi tentang Mas Nanan ya, Mas Nanan. Ada Mas Nanan KW di sini. Ada Mas Nanan di sini. Mohon agak bersabar bahwa Ibu akan memberikan kesempatan kepada Dek Puan untuk melakukan sosialisasi gitu. Dan karena itu perlu waktu ya untuk Mbak Puan melakukan atau Dek Puan melakukan sosialisasi. Jadi saya kira pada hari ini agak sulit mengharapkan PDI Perjuangan cepat-cepat mengambil keputusan mengenai calon presiden karena untuk bisa ngejar Ganjar Pranowo tentunya Puan membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang begitu loh. Sementara waktu kita itu katakanlah tinggal 1 tahun lagi. Tetapi justru kerumitan antara atau dilema antara Ganjar dengan Puan ini, maksudnya begini, Ganjar punya elektabilitas, tetapi hubungannya tidak bagus dengan Puan. Ya. Nah, kalau mengajukan Ganjar nanti Puannya kan marah atau kecewa begitu. Tetapi mengajukan Puan dengan elektabilitas yang sangat rendah itu beresiko bahwa kalah 2 kali, kalah pemilu legislatif dan kalah pemilu presiden. Jadi gitu. si Malakamanya di Bu Mega sekarang. Nah, si Malakama itu mungkin saja solusinya adalah mendukung Jokowi 3 periode. Memang dengan Bang Kodari nggak bisa diduga ini, nggak bisa Iya. diduga ujungnya ini. Iya. Jadi menurut saya ya bisa jadi solusinya adalah dari dilema ini adalah kepada Pak Jokowi lagi gitu. Kenapa? Kalau Pak Jokowi lagi dapat popularitas sekaligus Mbak Puannya ya tidak punya legowo karena tidak punya masalah pribadi dengan Pak Jokowi sebagaimana dia punya masalah pribadi katakanlah begitu dengan Ganjar Pranowo. Dan kalau Pak Jokowi maju lagi ya 1 pasti menang Pilpres, 2 PDI Perjuangan tetap akan menjadi pemenang pemilu legislatif dan cita-cita Bu Mega untuk hat-trick PDI Perjuangan itu akan tercapai. Iya. Jadi kepada Ibu Mega ya saya menitipkan pesan gitu kalau mau memastikan bahwa PDI Perjuangan hat-trick ya dan menjadi partai pertama yang hat-trick dalam sejarah politik era reformasi adalah dengan mencalonkan Pak Jokowi lagi 3 periode. Demikian Bu. Jadi ini solusi buat Bu Mega itu, solusi dilemanya Bu Mega itu kembali Iya. ke Pak Jokowi lagi. Pak Jokowi gitu. lagi. Ada lagunya Jokowi lagi, Jokowi lagi, Jokowi lagi. Oke, kita coba Romo nih gimana nih? Tadi dilemanya PDIP, apalagi Bang Kodari bilang ini menarik. Karena gimana pun posisi PDIP, partai bisa maju sendiri dan kondisinya dilema antara Puan, Ganjar dan pilihan-pilihan lain lah. Romo Ini. ngeliatnya gimana Romo? Pasti ya PDI tidak akan sendiri ya, karena dalam sejarah Indonesia itu kan selalu mengapa kita sampai sekarang politiknya stabil itu ya kompromi. Kompromi, oke. Yang itu yang dikatakan Walter Benjamin ya, sarana murni itu titik temu konsensus. Maka kalau kita melihat sejarah partai-partai kita ini setelah reformasi itu selalu mengapa sampai titik akhir. Tak ingat kasus Prof Mahfud. Ya. Kurang apa malam sudah diberi Udah ukur baju, bukan ukur baju, udah dapat baju ya. Dapat baju tiba-tiba bisa berubah. Karena selalu saya rasa Ibu akan melihat tantangan global saat ini. Oke. Karena akan menghadapi situasi di mana kita menghadapi dengan setelah Covid ada krisis global, perang Rusia Ukraina, ketegangan Cina Taiwan, dan ketegangan itu membawa implikasi ya. Bahwa krisis finansial pasti tahun depan terjadi, pangan terjadi, energi terjadi, pasti butuh yang namanya politik yang stabil. Nah, untuk politik stabil itu pasti akan dicari sebuah konsensus. Lah konsensus politik itu maka akan dicari bagaimana pertarungan itu harganya tidak terlalu mahal. Oke, maksudnya jadi pertarungannya jangan sampai benar-benar merusak gitu ya. Hanya berdarah seperti Iya. Siapa yang akan menentukan? Ya tergantung dari bagaimana Pak Jokowi akan berembuk dengan Ibu Mega. Jadi kalau Romo mau mengatakan bahwa ini benar nggak saya bilang ketika misalnya nanti sampai misalnya Puan maju lewat PDIP, Ganjar maju lewat entah KIB misalnya, dan ada satu calon lain siapa gitu itu salah satu pertarungan berdarah. Ya kemungkinan akan 2 calon. Karena yang menentukan apapun ya Pak Jokowi itu akan menentukan karena Pak Jokowi ingin legasinya dilanjutkan. Dan tidak mau Pak Jokowi semua karya yang sekarang dibangun itu setback.
Oke. Jadi yang harusnya kan kalau PDI itu kan tetap isinya kan melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Trijatya Soekarno, Trisaktinya itu. Berdikari dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, kebudayaan, dan Trisakti itu kan diterjemahkan oleh Pak Jokowi, meskipun tidak sempurna. Nah sekarang ada dua hal yang Pak Jokowi lakukan, yaitu bagaimana pembangunan infrastruktur tetap jalan dan pemindahan ibu kota. Karena kalau tidak seide dengan Pak Jokowi, pasti lawannya akan jual panennya adalah bahwa dia akan menghentikan pembangunan ibu kota itu mangkrak. Kalau menurut Romo, Pak Jokowi berkomunikasi khusus nggak sih dengan PDIP mengenai? Ya pastilah. Udah ngasih belum sih? Saya ngerestunya ke si ini gitu. Ya kan gini, dalam hal ini waktu itu kan berjalan dan pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega kan intensif. Iya. Dan itu kita nggak tahu. Jadi seperti kemarin sempat video yang viral itu ya. Jadi gini loh, dalam politik itu kita harus lihat simbolik. Jadi simbol itu harus lihat makna di balik makna. Lah makna di balik makna itu dalamnya itu kita harus melihat tidak hanya ada yang di depan tapi yang di belakang. Dan konsensus itu kan kita bisa tahu. Jadi politik itu serba mungkin di Indonesia. Romo setuju nggak tadi dengan Bang Kodari mengatakan bahwa ini mungkin PDIP lagi ulur waktu untuk biar tuanya naik. Semua politik bisa terjadi. Bisa yang dikatakan terjadi, Kang Sobari bisa. Sorry, Kang Kodari bisa kan. Sampai Sobari, Kang Kodari juga bisa. Tapi juga mirip juga. Tapi beda kalau yang satu budayawan. Karena gini, selalu sekarang aktivisnya berbeda. Tapi semuanya kan mencari satu titik keseimbangan di mana ingin menyelamatkan bangsa ini kan. Saya paham teman saya ini karena dia ingin bagaimana Indonesia ini tidak berdarah-darah kan. Itu kan maka dia juga punya pilihan. 3 periode. Tetapi persoalannya saya juga paham ada yang darah ini demokrasi biasa kan. Yang satu mengatakan ini nggak bisa karena ini berbahaya supaya ada karena pengalaman dulu traumatik, kalau nanti diberi kesempatan muncul diktator lagi, itu kan persoalan kan. Lah, maka ini diselesaikan. Kalau kita belajar dari Walter Benjamin, ya dicari sarana murni. Sarana murni itu apa? Dialog, konsensus. Lah ini yang belum ketemu, gitu loh. Lah ini akan ketemu kok. Jadi jangan berharap yang dikatakan yang sekarang ini koalisi terjadi, enggak. Koalisi yang terjadi ini nantinya pun dikhianati kok. Udah kelihatan kok iya loh nantinya. Jadi janur sebelum ada janur kuning itu enggak terjadi. Jadi apa yang dilihat dalam jejak pendapat Kompas itu sebuah realitas politik yang dibaca oleh publik. Publik paham bahwa komitmen partai politik itu tidak bisa diharapkan. Karena dalam politik itu ada itu do or des. Saya dapat apa memperoleh apa. Karena dalam sejarah partai politik tidak ada yang berani oposisi. Nih, itu loh yang saya bisa jadi. Coba Bang Yohan nih menarik untuk masalah dikhianati. Kalau dikhianati ini Bang Yohan dari angka tadi 62% itu di Kompas ditanyakan terus-terusan pertanyaan yang sama atau gimana? Enggak tracking baru kali ini aja ya? Enggak, baru kali ini aja karena memang situasinya kan Kompas kan sebenarnya ketika ini jajak pendapat reguler ya, setiap reguler kita berdasarkan isu yang saat ini lagi naik gitu ya. Kita mengambil isu koalisi di pekan kemarin terkait hal itu. Jadi memang itu menjadi gambaran seperti yang Romo Beni tadi bilang, sebenarnya koalisi yang sekarang digagas partai-partai itu koalisi-koalisian lah istilahnya dalam tanda petik ya. Dan itu terbaca di publik ya. Mereka nggak akan percaya ini menjadi sesuatu yang final. Nanti pasti akan berubah petanya. Kompas bakal tracking nggak kepercayaan terhadap koalisi ini? Kayaknya kalau Bang Pange minta kita tracking nanti. Ngeri. Oke, ini Bang Kodari tadi masalah perpecahan ini masih sambung dikit, Bang. Saya sudah mau ngantuk tadi. Saya pikir 450 radio seluruh Indonesia mau dipanjang satu-satu. Sebut satu-satu enggak, Bang. Dimarahin nanti kita sama produser. Acaranya selesai bacain radio. Selesai baca radio semua nanti kita berapa ratus kan. Bang, ini kalau tadi kamu bilang itu Jokowi sebagai jalan tengah maju ketiga atau itu segala macam. Dan itu kalau apa sih sebenarnya yang dikhawatirkan, Bang? Dan apa dalam capres ini apa sih kotak-katik capres ini dan nanti pilpresnya apa yang dipertaruhkan? Yang saya khawatirkan adalah bahwa kita sebagai bangsa ini semua akan tawuran nasional tahun 2024 begitu. Fenomena yang terjadi pada Bas Ade Armando itu menurut saya bisa terjadi dalam skala yang jauh lebih besar tahun 2024 yang akan datang. Karena sebetulnya isu polarisasi, isu politik identitas yang dipakai dalam Pilpres 2014
Pilkada Jakarta 2017, kemudian Pilpres 2019 itu semakin mengental ya. Apalagi media sosial itu semakin merasuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hoaks di mana-mana, sampai satu titik di mana menurut saya apa yang terjadi pada Ade Armando itu membuktikan bahwa apa yang terjadi di media sosial akan terjadi, nyebrang dia di dalam dunia nyata. Bang, gitu sorry, ini kekhawatiran itu merujuk pada nama-nama. Ini kalau kita lihat nih mayoritas di survei, 3 nama itu kan Ganjar, Anies, Prabowo, Ganjar, Prabowo, Anies, kira-kira begitulah. Itu karena konstelasi nama itu dan mungkin konstelasi cawapresnya itu muncul atau memang siapapun cawapresnya Abang khawatir Siapapun. Jadi apakah ini nanti akan 2 pasangan dari awal atau 3-4 pasang, itu pasti ujungnya akan menjadi 2 pasang. Karena hampir tidak mungkin dalam satu putaran itu dimenangkan oleh satu calon gitu. Ya kekuatan calon presiden pada hari ini sama rata ya, rata-rata air gitu. Jadi pasti akan 2 putaran. Katakanlah yang maju nanti misalnya 3 pasang. Prabowo, Ganjar, Anies gitu. Karena pemilihnya ini muda baru, katakanlah yang misalnya lolos ke putaran kedua Prabowo, Ganjar dan Anies. Ini saya sering kasih ilustrasinya. Nanti Anies akan jadi calon Islam. 1 Arab, ya kan, kedua HMI, ya kan. Yang ketiga, memang saya juga HMI, semua juga HMI, tapi kan HMI itu kan atribut yang, ini Islam nih, santri gitu loh. Lah Pak Prabowo yang gak ada santrinya aja, gak pernah HMI gitu ya, bisa jadi calon Islam gitu loh. Iya, ya Sandi Uno yang gak pernah HMI atau PMI, santri milenial gitu. Gak pernah tarbiyah usroh, iya tarbiyah usroh oleh PKS dibilang santri milenial. Yang ketiga beliau itu memang kan naik dengan isu penistaan agama gitu loh. Jadi calon aslinya PA 212 itu namanya Anies. Nah Anies calon Islam, Ganjar karena dari PDI Perjuangan dari Jawa Tengah akan dijokowikan. Akan jadi Jokowi jilid 2 gitu loh. Ia akan dijadikan, akan disebut calon Kristen, calon komunis. Jadi kita akan pasti akan terpolarisasi. Calon presiden itu nanti akan pasti menggalang dukungan berkoalisi dengan kelompok-kelompok identitas gitu loh. Kalau yang lolos putaran kedua Prabowo, katakanlah dengan Anies. Anies akan jadi calon Islam. Prabowonya jadi calon Kristen. Masuk jadi. Bisa begitu ya? Iya, bukan bisa begitu, bisa banget. Lah, Pak Jokowi yang nggak ada Kristennya bisa jadi calon Kristen. Apalagi Pak Prabowo, ibunya Kristen, kakaknya Katolik, adanya Kristen, begitu loh. Jadi pasti akan belah lagi, Abang, bahkan akan lebih hancur lagi. Di Indobarometer Abang udah dipasang-pasang. Saya lanjutkan dulu ya, saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi. Katakanlah yang lolos ke putaran kedua, Prabowo dengan Ganjar. Pak Prabowo akan jadi, kembali lagi jadi calon Islam. Iya. Jadi itu lentur sekali. Akan disahkan lagi sebagai calon Islam oleh PA 212, oleh Rizik Sihab. Salaman lagi dengan Abdul Somad. Iya gitu loh. Jadi kita bisa bayangkan Ganjar balik lagi jadi Jokowi jilid 2. Lah kita ini pasti dibelah terus. Satu-satunya jalan keluar dari pembelahan itu adalah 3 periode. Kalau calonnya tunggal, maaf ya, kalau calonnya tunggal berhadapan dengan kota kosong. Kenapa nggak bisa dibelah? Karena kota kosong nggak bisa dilabel calon Islam. Kalaupun dilabel calon Islam nggak bisa pidato gitu loh. Saya coba aman gitu loh. Romo, ini solusi. Tadi kan ini keterpecahan, nanti saya akan tanya juga ke Mas Yohan masalah khawatir masalah perpecahan. Tadi skenario tadi itu Romo sama juga berpikirnya tentang skenario tadi yang memungkinkan dan label-label identitas itu yang bisa sedemikian lentur. Ya label-label itu selalu ada, tidak hanya di kita. Maksudnya juga. Tadi sampai switch misalnya tadi sampai ya itu kan label itu kan tergantung ya kalau dalam bahasa Kang Muslim Abdurrahman ya tergantung siapa yang melabeli kan. Jadi labeling itu selalu ada di Amerika juga. Tapi persoalannya kita ini, masalah kita ini kan politik itu kerap kali kan tidak rasional, irasional kan. Lah ketika politik itu irasional akan muncul itu. Persoalan memang agak berat untuk diwujudkan. Karena apa? Karena masyarakat kita itu kan apalagi kelas menengah, kelas atas itu kan mengendaki dari surveinya Kompas kan tetap 2 periode kuat. Dan tidak mau 3 periode itu. Kompas fix 2 periode surveinya ya? Kuat, kecuali saudara kita ini mampu membalik membuat survei baru. Oke, Bang Kodari udah ada surveinya 3 periode Bang? Ya, survei sudah ada dari teman-teman ya. Saya kan aktivisnya, jadi yang survei teman-teman aja. Loh iya,
Saya ini ganti kuadran dari yang melakukan survei menjadi yang disurvei gitu loh. Ya, Iya, menjadi yang disurvei. Nah, memang surveinya misalnya indikator seingat saya Pak SMRC gitu ya. Itu yang sudah setuju itu 40%. Oke. Tetapi dengan catatan bahwa yang tahu gagasan 3 periode itu baru 50%. Dan saya aku yakin itu adalah perkotaan dan menengah gitu. Sementara Pak Jokowi itu pendukungnya ada di pedesaan dan menengah ke bawah. Jadi kalau mereka juga nanti disurvei, mereka tahu gagasan ini, saya aku yakin nanti yang akan mendukung lebih dari 50%. 60% bahkan 70% gitu. Ini Tapi enggak dari surveinya Kompas itu kan kecil ya. dari Kompas gimana surveinya hasilnya? Itu kalau nggak salah 6 bulan yang lalu sebenarnya, waktu isu awal-awal itu ya. Jadi Bang Kodari mulai tenar ketika periode ya. Saya lupa detil angkanya, tapi memang dia masih kecil ya, terkait lebih banyak yang masih menginginkan 2 periode. Oke. Kemudian yang soal ini menarik tadi, Romo tadi bilang 2 paslon ya. Jadi ada survei juga, jajak pendapat yang juga lebih berharap paslon itu lebih dari 2 sebenarnya. Ya. Itu terkait isu polarisasi. Jadi asumsi yang dibangun publik kalau 2 itu cepat. Betul. Head to headnya terlalu kental gitu loh. Oke. Ya kalau bisa lebih dari 2. Meskipun pada akhirnya ketika kita ngikutin tahapan pemilu itu ya Sama. ujung-ujungnya juga 2 juga. pas Tapi 2 gini, Mas paslon. Johan, ada problemnya adalah persoalan mendapat kursi partai dengan 20% itu sulit sekali. Iya, Jadi sepakat. gini, karena makanya persoalan ini kan kingmakernya akhirnya kan Pak Jokowi juga. Karena gini loh, dalam sejarah partai-partai kita itu semuanya itu tidak mau kok jadi oposisi. Bahkan partai yang oposisi itu kalau diberi jabatan menteri itu mau bergabung. Jadi jangan berharap lah jadi oposisi itu, jangan berharap. Yang sekarang mau katakan mau, yang sekarang pun yang mau katanya mau 3 supaya partai itu ada 4 atau 3, itu kan karena dia lagi cari yang namanya daya tawar. Itu kan belum ketemu ya? Belum ketemu, tapi kalau udah ketemu ya nanti mau gitu loh. Oke. Jadi dalam kita jangan membayangkan politik kita itu seperti politik-politik di negara lain ya. Karena politik kita itu saya dapat apa, saya memperoleh apa. Itulah realitas politik Indonesia saat ini. Nah dalam realitas politik seperti ini, maka kekuatan partai pemenang yang terbesar itu menentukan. Oke. Jadi itu tergantung itu. Begitu partai terbesar itu menentukan siapa, maka nanti partai-partai itu akan bergabung. Jadi koalisinya ini nantinya akan muncul ketika partai besar itu mengumumkan siapa calonnya. Ini Oke. ditunggu. Ya. Nah saya ke Mas Yohan. Mas Yohan, tadi masalah kekhawatiran, masalah perpecahan. Ini kalau kita mendengarkan, ini kalau fokus ini 2 nih. Bang Kodari tadi belum keluarin angka survei masalah perpecahannya. Nih. Kalau dengar dari Bang Kodari sama Romo Beni, ini kekhawatiran perpecahan benar-benar nih. Kalau yang direkam dari jajak pendapatnya Kompas, kekhawatiran tentang perpecahan terutama 2024 itu kayak apa? Ya sebenarnya tinggi ya, sekitar 70%-an masyarakat. Nah, itu tuh kan benar. Benar. Cocok ya? Loh, Tapi kan ini, gini, Kompas itu memotret masalah. Kodari itu memusat solusi terhadap masalah. Memang bagi tugas kita ini. Jangan diadu. tapi Hati-hati jangan dibenarkan teorinya Ya. Sobari. tapi solusinya memang tidak dibenarkan teorinya Kodari. tapi di survei tidak menangkap solusi itu. Iya. Karena solusi itu memang datang dari pakar. Jadi Kompas mencari memfoto masalahnya. Nah Ya, itu gimana? ya. Terus Itu apa? Kalau itu yang paling parah. Itulah sebabnya saya Polarisasi geser. itu, ketegangan. Iya. Polarisasi agama atau apa? Secara umum aja loh, karena memang waktu itu terbatas karena lewat telepon ya. Jadi kita memang kita nangkap mood publik itu tidak mau seperti halnya 2014 dan 2019. Solusinya Jokowi 3 periode. Sekali lagi memang solusinya tidak mengarah ke sana memang. Tapi solusi belum terekam dari Belum jajak terekam pendapat. ke sana, tapi yang jelas memang ada harapan memang itu tidak terjadi lagi di 2024 ya. Karena itu misalnya apakah Anda setuju 2 paslon lebih dari 2 atau bahkan sampai lebih dari 3, itu lebih dari 2 yang paling dominan. Nah, Tapi nggak khawatir. Jadi umumnya ini responden kalau dari Kompas lihatnya umumnya khawatir kalau cuma 2 calon. khawatir karena trauma 2014-2019 tadi, trauma itu kemudian salah satu yang mereka harapkan adalah kalau bisa paslon itu lebih dari 2. Kenapa? Memori trauma 2014 dan 2019 dengan 2 paslon dan orangnya sama,
Itu yang sebenarnya membekas. Jadi itu yang diharapkan 2024 itu kalau bisa itu tidak seperti itu. Nah itu memang harus aktivis dan pakar yang menjelaskan bahwa harapan itu tidak realistis karena ujung-ujungnya akan 2 pasangan juga gitu. Jadi masih nggak realistis ya dengan Makanya saya pindah dari surveyor menjadi aktivis. Karena Berarti surveyor itu tugasnya motret masalah. Solusi datang dari mana? Dari aktivis. Tapi kekhawatiran itu, maksudnya kalau Kompas sendiri melihat kekhawatiran itu angka 70 itu terlalu tinggi sekali sampai atau Ya gimana? sebenarnya udah lebih dari 50% sebenarnya masuk kategori tinggi itu. Masuk kategori tinggi ya? Kategori tinggi ya, hampir mayoritas lah. Kemudian publik ini merasa trauma dengan polarisasi ketegangan yang begitu ini ya. Tadi Mas Kodari bilang sampai kemudian terjadi ketegangan antar suami istri, beda pilihan. Padahal semestinya beda pilihan itu kan wajar-wajar, tapi ketika diikuti dengan sikap yang antagonis, itu saya pikir menjadi problem ya. Nah itu yang sebenarnya ini mestinya ya, harapan ini yang kekhawatiran publik, mestinya partai juga khawatir gitu loh. Karena mereka kan pelaku utama ya. Kalau dalam diskusi saya sering kali bilang sebenarnya kalau penentuan capres ini kan kalau berdasarkan undang-undang hanya partai. Sebenarnya otoritas partai lah yang sebenarnya yang paling itu dominan. Menarik kan risetnya Setiadi ya, pembelahan ya. Karena pembelahan Pilkada Jakarta itu kan hampir dampaknya seluruh Indonesia loh. Itu 2017. Itu yang harus diingatkan itu. Oke. Nah kalau data-data sebelumnya ini saya nanya Kompas karena mungkin punya datanya. Siapa tahu ingat gitu. Setelah 2019 setelah Pilpres segala macam, kekhawatiran tentang pembelahan itu trennya menurun atau naik lagi sekarang? Relatif tidak jauh berbeda ya, di atas 60%, 65%. Jadi memang kekhawatiran itu memang masih terjaga ya. Apalagi kemudian kita lihat belum ada kepastian soal pasangan capres dan cawapres, koalisi mereka masih nganggap ini masih cair, ini koalisi yang terbentuk ini masih koalisi-koalisian, sehingga pada akhirnya publik paling nanti juga last minute gitu loh. Itu yang menjadi PR itu kita. Menarik nih ketika bilang publik juga sadar last minute. Kalau Romo ngelihat nih dari sisi komunikasi politiknya dengan kotak-atik ini kan publik jadi penasaran gitu. Itu publik jadi penasaran, khawatir, anxious atau jadinya santai aja gitu. Ya udahlah, nanti juga di ujungnya akan berubah lagi. Publik itu kan sebenarnya berharap terjadi konsensus itu sebelum last minute kan. Maka kalau dari hasil jejak pendapat Kompas itu kan ingin mengatakan bahwa kalau bisa segeralah itu calon-calon itu bisa di-clear tahun ini sebenarnya. Tetapi publik itu tidak punya trust bahwa partai politik itu akan mendeklar. Kesulitannya sekarang ini adalah pertama, partai-partai politik ini masih mencari dominasi mayoritas ini, menunggu PDIP nyalonkan siapa. Jadi kuncinya itu di PDIP. Selama PDIP masih menunggu, yaitu buying time ya, menunggu waktu yang pas. Ya mereka mencari posisi tawar gitu loh. Jadi kayak Muhaimin itu safari kemana-mana, kemudian tiba-tiba dia memanuver, tapi kan Muhaimin juga dijewer kan kemarin oleh Gerindra kan. Artinya dalam politik saat hari ini antara saingan antara Gerindra, Nasdem, kemudian Demokrat, ini kan mencari posisi. Dalam mencari posisi itu selalu mencari tawar-menawar supaya apa? Memenuhi 20% itu. 20%. Jadi belum tentu tahun ini selesai. Romo, ini kalau tadi kan Bang Kodari bicara realistis dua calon. Tapi kalau bicara idealnya menurut Romo itu sebenarnya berapa calon sih dengan konstelasi kekhawatiran perpecahan? Ya, dua pilihan itu minus malu. Enggak ada pilihan yang terbaik. Enggak ada yang terbaik. Sama aja nanti ketemu 2 calon itu. Karena gini loh. Politik identitas itu selalu menjadi bagian dari yang namanya sebuah jualan politik. Karena apa? Politik kita itu tanpa politik gagasan. Ketika politik gagasan tidak didorong dalam regulasi KPU dan Bawaslu, itu tetap aja politik dimainkan. Karena politik identitas itu kan gampang. Karena nanti biayanya murah. Lah, maka harusnya sejak awal baik KPU dan Bawaslu sudah membuat aturan yang rigid sehingga masyarakat itu mendapat pendidikan politik sejak awal. Ini Romo, ini pertanyaan iseng aja, dibilang pemimpin kita bukan politik gagasan gitu. Ini kayaknya para capres-capres ini udah pidato di mana-mana, nggak ada gagasannya. Tapi nggak ada gagasan, menjawab tantangan seperti nggak ada.
Gagasan itu kan kalau kita lihat bagaimana Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Starir, itu kan punya gagasan-gagasan. Kalau misalnya kita 3 yang tertinggi tadi, yang disurvei, Ganjar, Prabowo, Anies atau Ganjar, Anies, Prabowo. Tapi belum ada yang menawarkan gagasan. Tiga-tiganya belum belum ada. Nah, misalnya menawarkan gagasan tentang krisis pangan bagaimana sih menjawab, kan belum muncul. Oke. Mengenai krisis. Idealnya nih tinggal 2 tahun lagi harusnya udah keluar. Ya harusnya sudah keluar. Artinya gagasan itu kan harus diwujudkan dengan parameter yang jelas kan. Sehingga mereka sudah mampu menawarkan tentang apa yang hendak mereka bangun misalnya dalam konsep Indonesia masa depan dalam menghadapi suatu krisis global. Ya. Tapi saya coba Bang Kodari, 2 tahun sebelum Jokowi jadi presiden, waktu itu juga belum ada gagasan secara khusus atau gimana? Tapi aman-aman aja kata Bang Kodari. Sebetulnya begini, pertama ya, memang kondisi Indonesia ini udah nggak sama dengan 10-15 tahun yang lalu. Ini yang banyak nggak disadari oleh orang-orang. Oke. Sekarang ini terjadi penguatan dan percepatan politik identitas. Dan memang bukan cuma Indonesia, ini fenomena global. Francis Fukuyama itu judul bukunya Identity. Sekarang ini identitas itu menjadi bahan pokok orang dalam mendefinisikan diri. Mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Eropa begitu. Dan itu yang menjelaskan kenapa Donald Trump bisa naik. Ya. Kalau zamannya nggak edan kayak begini, nggak ada cerita orang kayak Donald Trump itu terpilih sebagai presiden. Tapi sekarang kita zaman edan, makanya yang terpilih kayak Donald Trump begitu. Nah, Eropa juga mengalami fenomena seperti itu dan gemanya, counternya, dampaknya itu ke Indonesia gitu loh. Jadi Indonesia pun mengalami fenomena dan situasi yang sama dan itu diperkuat oleh fenomena media sosial yang memiliki problem mendasar. Pertama itu adalah algoritma biner. Ada bias di mana kalau kita mengakses informasi A maka kita akan cenderung selalu dikasih informasi A dan kita kehilangan perspektif mengenai B, C, D dan E dan seterusnya. Yang kedua di medsos itu kan ada anonimitas yang membuat orang kalau yang ngawur-ngawur itu juga nggak apa-apa gitu dapat loh. Ruang, iya, dapat ruang. Iya. Jadi memang kita dalam sebuah zaman yang sudah berubah. Nah itu menurut saya harus diingatkan kepada teman-teman. Nah kebetulan juga memang kelompok-kelompok identitas ini kadung besar. Ibaratnya itu kalau kanker gitu ya, udah menuju kanker stadium 4 ini gitu loh. Jadi menurut saya kita memang memerlukan tindakan khusus. Bypass kira-kira begitu. Jadi 3 periode ini kalau jantung, kalau sakit jantung ini ya, kayak iklan minuman ya. Daripada pasiennya mati, jantungnya kita bypass saja dulu gitu loh. Ini kayak iklan minuman apapun makanannya. Iya. Nyebut merek ini. Untuk menutup ruang, tolong saya omongan saya jangan di bypass ya Mas Edi ya. Awas kali ini jangan di bypass. 1 menit. Ya, karena ini darurat, maka kemudian kita ambil tindakan darurat untuk memotong agar ini kankernya kita kemoterapi dulu. Kita kemoterapi dulu, kalau kita punya waktu 5 tahun ke depan untuk memutus perkembangannya, kita cabut dari akarnya, maka 5 tahun, 10 tahun berikutnya kita akan punya waktu untuk tadi mendapatkan apa yang disampaikan oleh Romo Beni. Diskusi gagasan, perdebatan gagasan. Ya. Nah kalau pada hari ini cuma disuruh perdebatan gagasan doang, mana ada calon yang mau? Karena calon itu yang dicari bukan gagasan tapi menang. Buat apa gagasan bagus kalau kalah? Ini, oke. Buat apa gagasannya bagus tapi kalah? Anda tahu nggak? Calon presiden paling siap pada hari namanya Prabowo Subianto. Prabowo itu sudah punya blueprint visi misi Indonesia. Dari 2004. Karena dia udah bikin 2004-2009. Dia sudah punya buku judulnya Paradoks Indonesia dan Solusinya. Saya hafal. Dan jadi Prabowo ada itu solusi ekonomi, ada solusi politik gitu loh. Tapi kalau kalah jadi jojon. Jadi pasti dipakai, gagasan dipakai, primordialitas juga dipakai. Mohon maaf Romo, Anda guru saya, tapi Anda tidak realistis. Oke. Itulah tadi paradok gagasan dan kemenangan politik sampai Oke, Pak Prabowo kata Bang Kodari nggak realistis. Oke, pendengar ini menarik sekali dan Pak Prabowo yang nggak realistis. Romo Beni. Romo Beni. Pak Prabowo sangat realistis. Oh sangat realistis. Oh tadi salah. Oke, tapi saya ke Mas Yohan dulu. Mas Yohan, ini kita tadi benar-benar kita sampai secara serius. Ini kalau katanya Bang Kodari, ini udah kayak kondisi yang tak terhindarkan lagi. Akhirnya sampai udahlah 3 periode aja gitu. Saya masih penasaran dengan hasil surveinya lagi. Emang seberapa parah sih kita
terbelahnya ini sampai dan nanti ada nggak sih yang dibaca dari survei itu yang menunjukkan bahwa mungkin partai akan bermain dengan yang kondisi terbelah itu? Ada nggak, Mas Yon? Ya tadi ya seperti yang Romo bilang, kan isu paling mudah dan paling murah dalam campaign itu kan pasti soal identitas ya. Jadi itu paling gampang banget. Paling mudah, paling murah. Paling mudah dan paling murah, dan itu langsung orang kan mengidentifikasikan dirinya lebih mudah gitu ya. Beda kalau kemudian tadi bahasa Romo politik gagasan, tarung gagasan. Tapi bagi saya kenapa nggak laku katanya Sob. Nggak laku katanya Mas Yon. Ya untuk saat ini memang nggak laku. Tapi kalau itu agenda itu tidak dilakukan untuk masa depan politik Indonesia, saya pikir juga kita akan menyia-nyiakan waktu ya. Itu tetap harus menjadi agenda. Kita harus melakukan pendidikan ke pemilih agar pemilih itu kemudian tahu dia memilih itu tidak sekedar identitas gitu loh ya. Visi misi program apa yang Capres lakukan. Tapi saya sih menduga kenapa tokoh-tokoh saat ini belum memunculkan, ya mungkin mereka masih malu-malu. Jangan-jangan udah ngomong ke sana ke sini nggak dapat tiket. Nggak dapat capres. Karena itu tadi hasil survei Kompas, kalau bisa lebih cepat lebih baik ini kemudian orang dapat tiket, dia kemudian waktunya ngomong gagasannya apa, disitulah pertarungannya. Ini karena yang sehingga tertutup kemungkinan 3 periode. Oh, tertutup ya. Ini karena sekarang 3 calon yang nama paling tinggi aja, Ganjar, Anies, Prabowo itu 2 itu nggak punya tiket langsung ya? Hanya Prabowo ya. Jadi kalau saya Prabowo pun tergantung satu partai. Jadi sebenarnya ada 2 modal jalur ya. Satu itu elektabilitas, kedua otoritas. Prabowo punya dua-duanya. Otoritas punya karena dia langsung akses ke partai, elektabilitas punya, masuk kategori premium lah 3 orang. Sementara Anies, Ganjar dia hanya modal elektabilitas, enggak punya otoritas. Sementara Mbak Puan, Erlangga Hartarto, Muhaimin punya otoritas, enggak punya elektabilitas. Nah, ini yang sebenarnya menyeimbangkan 2 hal ini. Tapi kalau misalnya partai ya, udah kita nggak usah. Saya ingat Bu Mega bilang, kok yang nentuin capres kok lembaga survei, kan sempat bilang gitu. Jangan-jangan kalau partai mau ya, 9 partai yang di DPR, udah kita sepakat nggak usah elektabilitas, kita mainkan otoritas semua. Kan nggak apa-apa. Itu secara regulasi sah. Wong tiket itu hanya dari partai kok. Gitu. Saya jadi melihat, saya mendengar dan saya menyaksikan. Loh, ini saya kasih ilustrasi bagaimana realitas politik ini secara regulasi juga nggak masalah gitu ya. Otoritas partai kok. Misalnya partai mencalonkan kadernya, lah itu justru lebih baik. Itu kaderisasi politik gitu loh. Kalau partai kemudian bayangkan orang yang nggak pernah masuk partai kemudian tiba-tiba karena disukai orang, tiba-tiba kemudian populer, partai ngambil itu, bagaimana proses kaderisasi di internal partai. Jadi kalau itu konteksnya ada salah satu dari 3 besar kan Anies. Boleh saya lanjutkan? Boleh silakan. Jadi ini sangat menarik ini, sangat menarik. Kalau kata kuncinya adalah otoritas dan bukan elektabilitas, maka Mas Yohan ya, paslon yang pasti pada hari ini namanya Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Karena Prabowo partainya besar, elektabilitasnya besar. Sehingga partai politik yang lain itu pasti mau sama Prabowo. Dan Prabowo itu cuma perlu satu partai menengah saja untuk bisa maju paslon di tahun 2024 yang akan datang. Memang ada partai yang juga besar, namanya Golkar, tapi elektabilitasnya nggak ada gitu. Sehingga partai politik akan resiko kalau untuk mendukung Airlangga. Jangankan Airlangga yang elektabilitasnya 1%, 2%. Seorang Abu Rizal Bakri tahun 2009 ini saya ingat persis nih. Elektabilitasnya 10% aja orang nggak berani kok mendukung dia. Akhirnya nggak bisa maju. Nah, Mbak Puan nggak usah ngomong elektabilitas. Asal gelem saja kan gitu kan. Asal gelem ya. Sudah pasti bisa maju sebagai calon presiden gitu. Nah, kalau yang tarung Prabowo dengan Puan Maharani, pasti yang saya sampaikan tadi juga akan terjadi. Prabowo kembali jadi calon Islam, Mbak Puan jadi calon komunis, calon Kristen, dan calon, saya tambahin, perempuan. Keluar semua ayat itu nanti tidak boleh pemimpin itu perempuan. Iya kan? Ya ayatnya kan jauh lebih banyak lagi. Udah jangan milih yang beda beda iman. Yang jenis kelaminnya perempuan dan seterusnya. Hancur gak bangsa kita? Pasti hancur. Karena itu solusinya adalah Jokowi lagi bersama Prabowo.
Romo, tadi sempat disebutkan kalau tahu-tahu di ujung ganti baju partai segala macam itu kurang baik. Itu sekarang kan ada potensi misalnya kan dari 3 nama itu ya Ganjar udah 3 yang paling tinggi ya. Kalau kita luaskan lagi ke 5 misalnya yang namanya paling tinggi kan juga kan beberapa bukan calon partai. Itu jadi, gimana? Ada masalah kita itu kan mekanisme penyalonan itu kan 20% ya. Dengan 20% itu memang di satu sisi akhirnya membuat pemilu itu lebih efisien dalam hal anggaran, tapi di sisi lain membuat partai juga sulit untuk menentukan siapa calonnya. Kedua, sekarang ini harus ingat loh, pilihan ini tidak hanya presiden loh, juga pemilihan anggota legislatif mulai dari pusat sampai daerah, juga pemilihan gubernur wali kota serentak. Ya. Maka figur itu menentukan. Ada kotel efek yang ekor jas itu. Partai itu betul-betul itu. Ingat nggak peristiwa awal ketika Nasdem nyodok awalnya menyalonkan Pak Jokowi, Nasdem dapat limpahan suara. Ya. Lah pengalaman itu tidak mau PDI terulang kembali. Maka ketika PDI Nasdem mulai menyalonkan GP, PDI lah itu. Karena ini mempengaruhi itu. Okay. Maka dalam komunikasi itu selalu kan teori simbolik itu penting. Lah, maka dalam situasi ini agak sulit mayoritas 50% per 1 itu sulit. Maka dibutuhkan satu konsensus. Lah konsensus kita itu selalu detik akhir. Detik akhir problemnya di situ. Karena apa? Sekarang ini semua itu kan saling menyandra satu dengan yang lain. Karena nggak ada kekuatan dalam parlemen itu yang satu. Mulai zaman SBY kan juga sama. Yang namanya koalisi apapun detik akhir ini setelah itu kan pisah. Karena kepentingan berbeda. Lah kita lihat kemampuan Pak Jokowi juga diuji di sini. Ketika Pak Jokowi mampu membangun sebuah koalisi dalam pengertian yang permanen dan menentukan siapa yang akan melanjutkan suksesi ini, legasi ini, karena ini menentukan masa depan kita, maka disitulah kontinuitas pembangunan akan jalan. Dan di situ akan membawa ke depannya kepastian. Nah kira-kira Pak Jokowi kalau tadi PDIP bakal last minute, ya kan partai-partai nih, Nasdem biasa duluan, Pak Jokowi bakal last minute atau bakal cepet nih untuk nentuin siapa? Enggak, kalau Pak Jokowi pasti ya, karena mau tidak mau Pak Jokowi akan ketemu dengan mau tidak mau ya, karena bagaimanapun relasi Pak Jokowi dengan Bu Mega kan dekat. Pasti dia nggak orang Jawa, dia nggak mau ngelangkai Bu Mega. Maka kultur Jawa itu yang harus diperhitungkan. Lah partai-partai yang lain akan derek ikut di belakangnya. Jadi ini yang membuat mengapa sekarang ini sulit untuk diprediksi. Karena sekarang ini lebih kepada apa ya? Makna dibalik makna yang sebenarnya semua pertemuan koalisi itu ya hanya seremonial. Makna dibalik makna itu masih bisa disebut sebagai makna? Ya sebenarnya tidak ada maknanya sebenarnya. Tapi karena koalisi-koalisian tadi. Koalisi-koalisian tadi. Jadi maknanya itu sebenarnya. Jadi kalau gini. Kalau misalnya kita anggap nggak 3 periode Bang Kodari, saya anggap nggak anggap nih. Nggak mau. Itu kalau anggap nggak 3 periode. Ini diskusinya siang. Kalau diskusinya malam pasti nggak bisa. Karena saya mimpinya 3 periode. Mimpi pun 3 periode. Nah maksudnya kalaupun misalnya bicara Pak Jokowi meneruskan legasi segala macam, idealnya itu Pak Jokowi itu menunjukkan ngerapat kemana itu. Memilih siapa itu dipercepat atau nanti last minute juga? Pertama pasti tidak ada jaminan kalau yang menggantikan Pak Jokowi itu bukan Jokowi lagi, ada kelanjutan pembangunan. Karena berat ini. Karena orangnya berbeda. Rambut boleh sama hitam, tapi hati siapa yang tahu? Hatinya nggak tahu, pikirannya nggak tahu gitu. Bahkan seseorang yang dianggap sebagai satu partai atau satu daerah seperti Ganjar Pranowo. Menurut saya belum. Kalaupun misalnya pikirannya sama, apakah kemampuan Ganjar Pranowo dalam melakukan konsolidasi politik dan komunikasi politik dengan para stakeholder itu kualitasnya sama dengan Pak Jokowi? Saya nggak yakin. Nggak yakin saya. Nah, tapi pada hari ini kalau saya ditanya di antara kandidat papan atas, Pak Jokowi dekatnya dengan siapa? Itu mudah menjawabnya.
1 Prabowo Subianto, 2 Ganjar Pranowo, 3 Anies Baswedan. Semuanya dekat, tetapi ada skalanya. Jauh nggak skalanya, Bang? Skalanya. Ya kalau Pak Prabowo itu 1 sampai 10 ya. Saya kira 9 lah. 9, oke. Mas Ganjar itu tadinya 8, tapi sekarang agak 7 gitu. Oh, agak menjauh jadi. Agak turun. Menjauh dia Coba berarti. lihat aja sekarang ini berapa kali muncul dengan Prabowo Subianto. Oke. Tapi Prabowo Subianto itu sekarang muncul terus sama-sama. Bahkan didelegasikan untuk bisa membuka acara-acara. Oke. Yang tidak bisa dikerjakan kepada Ganjar. Karena gubernur kan, agak susah, beda Kalau dengan Anies? menteri. Kalau Ya. Anies? Kalau Anies mungkin katakanlah ya 3 lah. 3, jauh sekali. Ya kan? dekat dengan semua, tapi ada 9, ada 8, ada 3. Ada gitu. 3. 3 bisa dikatakan dekat Jadi, ini. kalaupun misalnya ada suksesornya Pak Jokowi, ya pada hari ini saya katakan yang paling memungkinkan itu Pak Prabowo. Oke. Karena Pak Prabowo lah kandidat yang paling lengkap, punya elektabilitas dan punya otoritas. Dan saya kira Pak Jokowi sangat nyaman dengan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sangat paham ya cara menghormati elit politik dan unggah-ungguhnya itu berjalan. Jadi kalau sebelumnya Pak Prabowo udah sering kalah punya Ya, gagasan, ya. sekarang Pak Prabowo paling paham, paling dekat sama Jokowi dan mungkin bisa nyambung tadi 3 periode jadinya, Bang. Ya? Betul. Oke, pendengar, ini luar biasa nih diskusinya, makin gayeng ini, makin seru. Sayang waktunya yang habis ini kita dibatasi dengan waktu. Kita sekarang sudah masuk ke segmen terakhir. Di segmen ini tadi kita udah bahas panjang sekali. Dan luar biasa nih kita bisa lihat ketangguhan Bang Kodari mempertahankan 3 periode ini. Dan Mas Yohan tadi menjelaskan tentang bagaimana kekhawatiran masyarakat tentang polarisasi, dan Romo lihat bakal dua calon dan segala macam. Tapi kita waktu juga akhirnya membatasi. Kita ingin mendengarkan dari masing-masing narasumber nih closing statementnya tentang kotak-atik Capres 2024 ini. Saya pertama minta dari Romo dulu, silakan. Gini, jadi persoalan kita ini kan siapapun yang akan jadi calon presiden itu akan menentukan nanti ke depannya mengangkat partai politik. Kalau dia salah memilih presiden dan wakilnya, itu juga akan memberi impact kepada partai politik. Maka partai politik itu sangat hati-hati. Jadi mengapa tahun ini sampai sekarang belum muncul siapa calonnya presiden dan wakil presiden? Karena mereka masih menunggu. Lah, siapa yang akan menentukan itu ya tergantung dari PDIP. Jadi partai politik itu menunggu PDI menentukan siapa calon. Begitu PDI menentukan calon, mereka akan merapat. Jadi menurut saya yang harus dilakukan masyarakat sipil adalah bagaimana sekarang masyarakat sipil mampu dalam arti tidak terlalu reaktif, tetapi saatnya lah politik gagasan itu dijadikan acuan, bukan lagi politik identitas. Oke, terima kasih banyak dari Romo Beni Sutio, pakar komunikasi politik. Selanjutnya saya minta closing statement dari Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas, silakan. Baik, makasih Pange. Kalau kita kembali ke tema kita ya, utak-atik capres, cawapres pasangan ini tentu pada akhirnya adalah kita melihat bagaimana menempatkan pemilu itu tidak sekedar punyanya elit gitu ya. Jadi pemilu ini mestinya juga menjadi ajang pendidikan politik buat publik gitu ya. Bagaimana kemudian kalau dari berdasar tadi diskusi kita menyinggung beberapa hasil survei Kompas yang mengatakan publik berharap koalisi ini cepat pasti gitu ya. Publik berharap kemudian polarisasi tidak terjadi lagi karena trauma 2 pemilu residu, ketegangannya sangat terasa sampai sekarang. Kemudian dari situlah berharap kemudian elit-elit ini memperhatikan aspirasi publik lah. Salah satunya oke lah, memang kepentingan politik memang menjadi sesuatu yang utama. Tapi bagaimana kemudian mendidik publik ini bahwa proses politik ini memang tidak mudah gitu ya. Mengkalkulasi kepentingan politik itu bagaimana juga ini menjadi dikonversi menjadi kepentingan publik juga. Bagaimana pemilu ini menjadikan bahwa kepentingan publik itu jangan terpinggirkan. Nah, aspirasi publik inilah yang semestinya juga menjadi bagian
pertimbangan dalam mengkalkulasi utak-atik capres itu. Jadi tidak sekedar kepentingan partai, kepentingan elit. Itu saya pikir yang bisa jadi ngutak-ngatik capres. Saya pikir mereka sekarang dari dulu sudah ngutak-ngatik Bang. Kita aja yang diskusinya telat ini. Dari dulu sampai sekarang dan nanti mereka ngutak-ngatik terus. Tapi bagaimana kemudian aspirasi publik juga menjadi bagian pertimbangan dalam ngutak-ngatik itu. Saya pikir poin itu yang perlu kita perkuat nanti. Oke, terima kasih Mas Yohan. Ini ngutak-ngatik bahkan dari Pak Jokowi naik ke 2019 sudah siap-siap dengan capres 2024-nya kira-kira ya. Oke, terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti dari Bang Kompas. Selanjutnya terakhir Bang Kodari dari aktivis Indobarometer, bukan peneliti berarti. Aktivis 3 periode. Aktivis 3 periode. Ini nanti ganti judulnya ini kayaknya. Ganti nama title. Kan utak-atik capres kan ya biasanya dalam kotak siapa calonnya, tapi kali ini menurut saya nggak bisa hanya biasa bicara siapa calonnya, tetapi juga kita harus ngutak-atik problem-problem yang menjadi tantangan kita dalam Pilpres 2024 akan datang. Dan pada titik itu saya mengatakan bahwa kita punya harapan, tetapi kita punya tantangan yang juga luar biasa pada Pilpres 2024, yaitu ancaman polarisasi begitu. Akumulasi dari masalah identitas secara global dan secara nasional, munculnya kelompok identitas, adanya fenomena media sosial. Menurut saya membuat kita harus melihat Pilpres 2024 ini dengan kacamata yang berbeda lah. Dengan pemilu biasa begitu, dengan pemilu yang lain-lainnya. Dan pada titik itulah kemudian saya keluar dengan gagasan 3 periode itu untuk menciptakan paslon tunggal agar ya berhadapan dengan kotak kosong dan ya tidak ada peluang bagi kelompok identitas untuk bisa mempecah belah kita dengan isu calon Islam dan seterusnya begitu. Nah memang kenapa Pak Jokowi? Karena pada hari ini Pak Jokowi lah yang bisa menjadi titik temu bagi semua kandidat yang ada gitu. Pak Jokowi lah primus inter pares, Pak Jokowi adalah shogun di antara para daimyo pada hari ini. Gitu. Sehingga kalau tidak ada shogun maka daimyo akan menghunus pedang ya masing-masing dan nanti yang akan jadi korbannya adalah rakyat banyak. Itu yang saya khawatirkan. Kalau dalam pertandingan apa misalnya UFC gitu ya, MMA, itu yang berdarah-darah itu adalah petarungnya. Penontonnya asik aja nonton seru gitu. Tetapi kalau kita bicara Pilpres, penontonnya akan berdarah-darah dan para petarungnya itu justru yang akan tetap mulus begitu. Jadi kalau nanti ini berjalan tidak baik, sesungguhnya yang akan menjadi korban adalah bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dan saya tidak ingin itu terjadi. Makanya saya mengegas dan menghimbau, mari dukung gerakan 3 periode. Makasih. Oke. Rekan-rekan luar biasa sekali nih. Ini kalau menurut Bang Kodari ini kotak-katik capres apapun itu ujungnya Jokowi 3 periode. Shogun itu, Shogun dan daimyo ini mungkin sebagai kasih gambaran Shogun itu kan pemimpin emperor di Jepang ya. Itu yang tadi dikatakan kalau sampai emperornya turun ya yang lain nggak akan maju. Ini menarik sekali diskusi kita memang seru sekali nih. Kadang-kadang ya gini 1,5 jam nggak terasa ya dan terima kasih kepada Mas Yohan Wahyu, terima kasih kepada Romo Beni dan juga kepada Bang Kodari dan juga tentunya terima kasih kepada rekan-rekan RKN semuanya yang sudah mendengarkan diskusi ini mulai dari di Sumut, di Aceh sampai di Lu, sampai di NTT, NTB. Terima kasih. Tentunya kita berharap juga mungkin masukan bisa lewat channel media sosial kita mungkin untuk tema-tema diskusi selanjutnya dan tentunya apapun bahasan kita walaupun beda pendapatnya seperti apa nih kita harapannya jangan sampai nanti polarisasi kita makin berat ya. Masalah capresnya siapa nanti terpilih tapi kotak-katiknya tetap harus kita lihat juga karena kita harus menjaga itu. Dan saya host Anda Pangeran Ahmad Nurdin bersama produser acara Edi Koko serta tim teknis Chris dan Randu mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Sampai jumpa dalam talk show RKN selanjutnya dan tetap dengar acara ini dan beri masukan pada kita semua dan tentunya terus memantau perkembangan politik kita untuk kepentingan kita sendiri. Terima kasih.